Hai semua, perkenalkan, nama aku Kroki. Aku adalah maskot dari BEM FT UNS. Oh iya, temenin aku memperkenalkan logo dari BEM FT UNS Kabinet Hanawikara yuk. Ini dia, logo dari BEM FT Kabinet Hanawikara. Logo Hanawikara berbentuk bunga matahari. Kenapa sih Kabinet Hanawikara memilih bunga matahari sebagai logo? Jadi, bunga matahari itu melambangkan optimisme, pertemanan, dan juga keakraban loh. Logo ini melambangkan BEM FT UNS 2022 yang optimis dalam membawa perubahan dan dapat menjadi teman terutama bagi mahasiswa Fakultas Teknik. Warna biru pada logo Hanawikara melambangkan kesetiaan dan kompeten. BEM FT UNS 2022 diharapkan setia dan kompeten dalam melaksanakan kewajibannya. Warna merah pada logo ini melambangkan keberanian untuk membawa perubahan. BEM FT UNS 2022 diharapkan memiliki keberanian dalam mewujudkan perubahan. Warna pink pada logo ini melambangkan ketulusan dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Ini melambangkan BEM FT UNS 2022 tulus dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa Fakultas Teknik. Hana sendiri memiliki arti membawa, dan Wikara memiliki arti berubah keadaan menjadi lebih baik. BEM FT UNS 2022 diharapkan bisa membawa keadaan berubah menjadi lebih baik pada lingkup Fakultas Teknik maupun pada masyarakat. Oh, jadi itu ya makna dari nama dan logo Hanawikara. Kroki mau tahu lebih banyak tentang kabinet ini. Ikut Kroki mengunjungi satelit-satelit buat cari tahu lebih dalam tentang kabinet ini yuk. Akhirnya sampai juga di satelit-satelit Hanawikara. Kita ke satelit Presbem dulu yuk. Selamat datang di satelit Presiden dan Wakil Presiden BEM FT. Kenalan dengan Presiden BEM FT UNS 2022 yuk. Presiden BEM FT UNS 2022 adalah Dimas Nurbani Harefa. Dalam menjalankan tugasnya, Dimas dibantu oleh Wakil Presiden yaitu Selin Sola Gracia Lumban Gal. Nah, itu tadi satelit Presiden dan Wakil Presiden BEM FT UNS 2022. Yuk lanjut ke satelit berikutnya. Akhirnya, sampai juga di satelit rumah tangga. Selamat datang di satelit rumah tangga. Rumah tangga terdiri dari Bendahara Kabinet, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Teknopreneurship. Menteri Koordinator Rumah Tangga adalah Arina Putri Faza. Kementerian Bendahara Kabinet berfokus pada pengolahan dan pengontrolan regulasi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran BEM FT UNS. Menteri Bendahara Kabinet adalah Susanti Maharani. Kementerian Sekretaris Kabinet berfokus pada pengolahan administrasi serta pengarsipan dokumen sebagai penunjang program kerja BEM FT UNS. Menteri Sekretaris Kabinet adalah Widya Astuti Nurwahidah. Kementerian Teknopreneurship yang memiliki fungsi utama untuk mengusahakan kemampuan finansial BEM FT UNS secara mandiri dan memupuk semangat mahasiswa Fakultas Teknik dalam berwirausaha. Menteri dari kementerian ini adalah Adi Rumutakin yang dibantu oleh Rafli Ridwan Ramadan sebagai Kabid Pengembangan dan Grafirati Mutiara sebagai Kabid Produksi. Program kerja Kementerian Teknopreneurship antara lain baju kerja dan KTA, webinar, T-Stock, database, konten T-Stock, dan festival KWU. Nah, sekarang udah sampai di satelit kantor pusat nih. Selamat datang di satelit kantor pusat.
Kantor pusat terdiri dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Media dan Kreatif, Kementerian Hubungan Antar Lembaga, dan Kementerian Manajemen Internal. Menteri Koordinator Kantor Pusat adalah Alsintia Udan Arum. Kementerian Media dan Kreatif. Kementerian Media dan Kreatif merupakan wajah BEM FT UNS itu sendiri dan memberikan informasi serta konten yang kreatif berdasarkan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk menyajikan konten-konten yang menarik serta informatif di media sosial BEM FT UNS. Kementerian Media dan Kreatif dipimpin oleh Guntur Alamsyah sebagai Menteri yang dibantu oleh Nashwan Nuzul Furqon sebagai Kabid Sosial Media dan Deadila Deviatri sebagai Kabid Art Director. Program kerja Kementerian Media dan Kreatif antara lain infografis, supervisi, website maintenance, big day, tahukah kamu, KTA, video profile, games, majalah teknik dan workshop desain. Kementerian Hubungan Antar Lembaga. Kementerian Hubungan Antar Lembaga merupakan kementerian yang bertanggung jawab sebagai jembatan guna membangun relasi dan mempererat hubungan BEM FT UNS dengan lembaga yang ada di dalam FT UNS maupun yang berada di luar FT UNS agar terbentuknya hubungan yang harmonis dan sinergis. Menteri dari Kementerian Hubungan Antar Lembaga adalah Yario Endriano yang dibantu oleh Rifa Anugrah Ilahi sebagai Kabid Harmonisasi dan Rahma Anggana Rara Setiasa sebagai Kabid Alumni. Program kerja Kementerian Hubungan Antar Lembaga antara lain Delegasi Himpunan Ormawa, Ikatan Alumni, Media Partner, Komunal Teknik, Kunjungan dan Teknik Bersua. Kementerian Manajemen Internal. Kementerian Manajemen Internal adalah kementerian yang mengelola pengembangan terhadap skill, kinerja, dan hubungan keharmonisan pengurus BEM FT UNS. Menteri dari Kementerian Manajemen Internal adalah Asyirafi Alfiadio yang dibantu oleh Chandrika Dewi sebagai Kabid Kaderisasi dan Adiatmaka Purnawisuda sebagai Kabid Konsolidasi. Program kerja Kementerian Manajemen Internal antara lain Performance Appraisal, penilaian kinerja proker, kalender BEM, surat komitmen, penilaian button up, from kepuasan pengurus, best staff, upgrading, bonding internal, kunjungan kementerian, intel, It's Our Day, and Our Week, live podcast, dan Reels Hanawikara. Wah, sekarang kita lagi ada di satelit sosial dan politik. Ada apa aja ya di satelit ini? Selamat datang di Satelit Sosial dan Politik. Sosial dan Politik berisi 2 kementerian, yaitu Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis dan Kementerian Sosial Masyarakat. Menteri Koordinator dari Sosial dan Politik adalah Rudolf Sahat Marisi Marpau. Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis. Kastrat berwenang menganalisis dinamika sosial politik Indonesia yang nantinya akan menjadi pedoman arah gerak BEM FT UNS. Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis dipimpin oleh Tito Adam Perwilayuda sebagai menteri yang dibantu oleh M. Tinugraha Ginanda sebagai Kabid Propaganda dan Muhammad Fadil Almarafi sebagai Kabid Kajian Isu. Program kerja Kementerian Kajian Isu dan Aksi Strategis antara lain Kajian Kastrat, Melarat, Aksi Kastrat, Webinar, dan Diskusi Publik. Kementerian Sosial Masyarakat. Kementerian Sosial Masyarakat merupakan kementerian yang berfungsi sebagai wadah masyarakat teknik untuk menyalurkan kepedulian terhadap sesama dalam bentuk kegiatan sosial sebagai wujud nyata menebar kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Kementerian Sosial Masyarakat dipimpin oleh Salma Ardelia Irvani sebagai menteri yang dibantu oleh Ilyas Gilang Ramadan sebagai Kabid Lapangan dan Sania Sana Az-Zahra sebagai Kabid Media. Program kerja Kementerian Sosial Masyarakat antara lain Teknik Peduli, Sekitar Kita, Info Volunteer, Kenal Teknik, Teknik Berbagi, Berbagi Cerita, dan Serawung Desa.
sekarang kita udah ada di satelit apa nih? Selamat datang di satelit pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa. Kementerian yang ada pada satelit ini adalah Kementerian Minat dan Bakat dan Kementerian Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menteri Koordinator dari Pengembangan Potensi dan Kreativitas Mahasiswa adalah Muhammad Fikri Arifuddin. Kementerian Minat dan Bakat. Kementerian Minat dan Bakat merupakan kementerian yang berfokus pada optimalisasi potensi mahasiswa FT, khususnya di bidang olahraga. Dipimpin oleh Menteri yang bernama Alyalara Abinaya, yang dibantu oleh Laura Hanifa Aprian sebagai Kabid Pelayanan Minat dan Bakat dan Muhammad Dafa sebagai Kabid Pengembangan Potensi. Program kerja Kementerian Minat dan Bakat antara lain IPMB, Info Lomba, Apresiasi Teknik, Teknik Insight, Delete Olympus, dan Apatik. Kementerian Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kementerian yang berfungsi sebagai wadah informasi, fasilitas, dan apresiasi karya dan riset yang dilakukan mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik UNS. Menteri dari kementerian ini adalah Ramadian Adistia yang dibantu oleh Afina Nudia Adini sebagai Kabid Kaderisasi Ilmiah dan Najwa sebagai Kabid Apresiasi Riset. Program kerja Kementerian Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain pencerdasan PKM, Kawan Mawapres, Riset Karya, Teknik Jawara, Breaking Scientific News, Pameran Karya, Informasi Keperluasan Akademis, dan Kaderisasi Iptek. Wah, sampai juga di satelit terakhir. Selamat datang pada satelit terakhir, yaitu satelit kemahasiswaan. Pada satelit kemahasiswaan terdapat dua kementerian, yaitu Kementerian Manajemen Sumber Daya Mahasiswa dan Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Menteri Koordinator dari Kemahasiswaan adalah Anggita Pratiwi. Kementerian Manajemen Sumber Daya Mahasiswa. Kementerian MSDM bergerak dalam bidang kaderisasi, pelatihan, dan pengelolaan mahasiswa di Fakultas Teknik dengan melihat kebutuhan mahasiswa. Menteri dari kementerian ini adalah Isasian Mutiara yang dibantu oleh Syarif Abdul Rozak sebagai Kabid Manajemen Organisasi dan Alvina Diva Ramandanti sebagai Kabid Manajemen Mahasiswa. Program kerja Kementerian MSDM antara lain Rancangan Umum Kaderisasi, Open Tender, Samaru, Kalender Kaderisasi, Workshop, dan Sekolah Karya. Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa merupakan kementerian yang bergerak dalam pelayanan serta advokasi di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk mewadahi keluh kesah mahasiswa demi terwujudnya kesejahteraan mahasiswa teknik. Menteri dari kementerian ini adalah Zara Fadila Eka Suci yang dibantu oleh Sofiatur Royani sebagai Kabid Kesejahteraan Mahasiswa dan Zafira Koirunisa sebagai Kabid Advokasi Mahasiswa. Program kerja advokasi dan kesejahteraan mahasiswa antara lain Kakak Asu, Serba-Serbi UKT, Sarasehan Dekanat, Rumah Advokasi, Highlight Advokesma, dan Advocare. Wah, ternyata baik juga ya kementerian yang ada pada BMFT UNS 2022. Karena Kroki dan kalian sudah mengenal lebih dalam tentang BMFT UNS 2022, ini saatnya Kroki untuk pamit undur diri. Dadah, selamat bertemu pada kesempatan selanjutnya.